سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini di pengajian di hari pertama pasca kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan setelah 1 Syawal, hari ini di masjid kita masuk kepada 2 Syawal. Kami ingatkan kepada kita untuk memperhatikan sunnah-sunnah Nabi yang ada di bulan Syawal. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk memiliki ilmu dalam segala hal. Dalam ilmu dunia kita perlu memperbanyak mencari ilmu dunia untuk penghidupan kita. Begitu juga dengan ilmu akhirat yang mempersiapkan bekal kita untuk kita bawa menuju akhirat. Kita menuntut ilmu akhirat untuk menentukan ujung daripada kesudahan kita sesudah kehidupan dunia ini. Maka perlu kita rasanya memahami dan berhati-hati terkait dengan hal ilmu akhirat kita. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Rasulullah SAW menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, yang kecil maupun yang besar, yang sudah tua bahkan lansia, masih diwajibkan dirinya untuk mencari ilmu, terkhususnya ilmu akhirat. Karena kalau kita tidak mau mencari ilmu, maka kita tidak akan mengetahui di mana letak kesalahan kita. Maka itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Apa saja manfaatnya dan apa yang kita dapatkan apabila kita mencari ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa yang pertama, apabila kita mencari ilmu, mau kita mencari ilmu, mendengarkan pengajian, maka menyempurnakan ibadah kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ibadah itu sudah ada ketentuannya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tidak bisa kita membuat-buat sendiri. Kita merasa sedikit bisa, mungkin kita merasa ingin lebih daripada orang lain, maka kita buat-buat sendiri solat kita. Tidak boleh seperti itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka siapa yang melihat Nabi salat? Para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Bagaimana cara melihat salat Nabi juga? Melalui hadis-hadis Nabi. Kemudian melihat ahlul Madinah, orang-orang Madinah yang ada di sekitar Nabi, orang-orang yang berada di Makkah di sekitar Nabi, mereka juga melihat. Maka itu yang kita ikuti, yang ditulis oleh para ulama, yang disampaikan oleh para ulama ataupun ustadz-ustadz, itu hendaknya memang bersumber daripada hadis-hadis Nabi ataupun uruf atau kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan oleh para ulama-ulama, mengambil rujukan daripada Makkah ataupun Madinah. Karena Rasulullah di sana hidup Bapak Ibu. Kemudian dengan ilmu itulah sempurna ibadah kita. Kami berikan contoh Bapak Ibu. Sebenarnya di bulan puasa ini
termasuklah kita ketika sholat tarawih kemarin itu kita membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la di sholat witir terakhir. Di rakaat pertama kita membaca surah Al-A'la, dan di akhir ayatnya fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada di situ Bapak Ibu. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ketika di luar salat maka benar dianjurkan untuk bersolawat, untuk menyampaikan salam kepada para nabi tadi, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Maka kita jawab alaihi salam, atau karena dua itu alaihi salam, selamat atau kesejahteraan bagi keduanya. Tetapi ketika di dalam salat maka tidak dianjurkan, tidak ada satupun yang menyunnahkan atau menganjurkan kita membaca alaihi salam. Jadi kami mendengar ketika kita sholat witir kemarin itu, ketika membaca fi suhufi Ibrahim wa Musa, ada di belakang yang menjawab alaihi salam, maka itu tidak dibenarkan. Karena apa? Sudah menambah bacaan sholat yang tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi. Tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in. Maka itulah pentingnya kita belajar untuk menyempurnakan ibadah kita. Jangan sampai kita sudah beribadah, sudah melengkapi ibadah kita, ternyata ibadah kita tertolak disebabkan tidak ada ilmunya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mimbar-mimbar pengajian kita ini, di masjid kita ini ada pengajian subuh setiap harinya, ada pengajian zuhur insyaallah sebelum zuhur, dan ada pengajian Selasa malam. Mari kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Kemudian juga Bapak Ibu, dari masyarakat kita ada juga yang kemarin masih memiliki pemahaman bahwa kalau dia miskin atau tidak berkecukupan, dia tidak membayar fitrah. Ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia hanya menerima fitrah tapi tidak menunaikan fitrahnya, tidak mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini juga tidak betul. Karena kewajiban membayar zakat fitrah atas setiap jiwa yang hidup, yang diberikan kehidupan oleh Allah selama menjelang akhir Ramadan, sebelum paling lambatnya sebelum khatib menaiki mimbar, maka dia sudah menunaikan zakat fitrahnya. Tidak melihat statusnya apakah dia berkecukupan atau tidak. Kalau dia tidak berkecukupan, maka yang diberikan orang lain kepadanya, fitrah yang dia terima, dia berikan kembali kepada orang lain untuk melepaskan tanggung jawabnya, kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi ini perlu ilmu hal-hal tersebut Bapak Ibu. Maka perlu kita belajar lagi. Kalau kita tidak tahu, kita cari tahu. Alhamdulillah, ustadz-ustadz kita banyak yang datang. Kalau misalnya kita segan untuk menanyakan di pengajian formal seperti ini, ketika ustadznya sudah selesai memberikan pengajian, maka temui ustadznya, gurunya. Mudah-mudahan ada jawaban daripada keraguan kita. Karena ibadah ini kalau tidak sesuai dengan tuntunan, maka dia mardud, dia tertolak. Dia tertolak ketika ibadah ini tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perlu kita memahami ilmu akhirat ini. Itu tidak boleh dilebih-lebihkan disebabkan hawa nafsu kita. Ada beberapa pemuda yang menemui Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, saya akan berpuasa sepanjang hari. Kemudian juga yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, saya akan melaksanakan salat sepanjang malam, saya tidak akan tidur. Dan satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah karena saya ingin fokus kepada ibadah. Maka Rasulullah menjawab, laisa minna, bukanlah golongan kami. Tidaklah golongan kami apabila mereka tadi berpuasa sepanjang hari, tidak berbuka
kemudian mereka sholat malam sepanjang malam, tidak istirahat, dan mereka fokus beribadah, tidak menikah, maka bukanlah golongan kami. Kami menikah, Rasulullah menikah, Rasulullah istirahat, Rasulullah berbuka puasa. Maka tidak boleh kita melebih-lebihkan ibadah yang itu tidak ada anjurannya. Maka perlu kita belajar. Maka pengajian zuhur, pengajian subuh, Selasa malam adalah bagian daripada kita belajar. Maka itu manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita belajar maka menyempurnakan ibadah kita. Kemudian orang yang mau belajar, melangkahkan kakinya dari rumah dengan niat belajar, maka dia sama dengan berjihad. Para sahabat dulu Bapak Ibu diajak oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, kita akan melaksanakan perang ke suatu tempat. Maka para sahabat itu bersemangat untuk mengikutinya. Maka hari ini jihad kita adalah termasuk kita pergi datang ke tempat-tempat majelis ilmu. Rasulullah menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sama dengan fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Sampai ibu-ibu datang ke sini sholat wajib, melaksanakan sholat wajib, kemudian berniat dari rumah tadi untuk mendengarkan pengajian subuh, pengajian zuhur, pengajian Selasa malam, maka itu pahalanya sama dengan berjihad. Kalau para sahabat itu mempertaruhkan nyawanya berjihad, maka kita hadir menuntut ilmu, kita tidak ada yang dipertaruhkan, hanya membagi waktu, tapi pahalanya sama dengan berjihad. Maka perlu kita pahami hal-hal tersebut, bahwa Rasulullah menyampaikan, orang yang datang mendengarkan pengajian dengan niat mendengarkan pengajian, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Berat Bapak Ibu, kita duduk, kita tunggu orang menyampaikan pengajian, orang menyampaikan ilmu, tapi dari situlah kita mendapatkan pahala, juga mendapatkan ilmu akhirat. Kemudian Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apalagi yang kita dapatkan ketika kita mau untuk menuntut ilmu. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan kemudian dia mendapatkan ilmu di sana, terkhususnya kepada ilmu akhirat, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu, perlunya kita belajar ilmu agama karena tujuan kita akhirat, karena tujuan kita surganya Allah. Allah katakan melalui Rasulnya bahwa orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka jangan kita berpikir mendengarkan pengajian di masjid hanyalah sebuah rutinitas. Iyo biasa, saya itu baiklah biasa lah. Tidak, memang bayangkan kita berjihad dan kemudian bayangkan kita mulai mempersiapkan surga kita dengan hal tadi. Kita mau duduk mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu pengetahuan, terkhusus kepada pengetahuan akhirat kita. Maka inilah yang harus kita sadari. Yang pertama, kita mau mendengarkan pengajian, mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah kita. Kita mau mendengarkan pengajian, kita sama dengan fi sabilillah. Kemudian kita mau mendengarkan pengajian, mudah-mudahan memudahkan jalan kita menuju surga. Dan itu adalah janji Allah, bahwa orang yang menuntut ilmu, Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu mampu kita, kuat kita untuk mendengarkan pengajian setiap harinya. Kalau pengajiannya itu saja memang seperti itu. Kalau ada kaji baru itu yang aneh. Kalau ada kaji baru itu yang aneh. Kadang Bapak Ibu ada pula yang mengatakan kajinya itu saya. Iya, itu kajinya Al-Qur'annya itu saya lah sampai balik abad Bapak Ibu. Memang iko Al-Qur'an yang kita baca.
Kalau ada yang lain-lain itu tidak dari Al-Quran. Kadang orang kok Bapak Ibu serose inyo kaji-kaji baru. Kaji-kaji baru yang tidak ada dalilnya. Misalnya kalau diajak pai umroh pitinyo ada namanya. Tapi kalau masuk ke gua, ada ke gua di sini disuruh beribadah katujuh bana ada inyo dek baru orang tidak ada mengarajuan. Justru yang baru itu yang perlu dicurigai. Maka kalau kita melihat atau kita melakukan ibadah berbeda dengan orang lain, perlu kita pertanyakan. Adonyo solat misalnya, ada misalnya Bapak Ibu solat selesai asar misalnya, baku awak sinan solat asar, solat sunnah selesai asar, baku orang indah. Perlu pertanyakan. Perlu pertanyakan kenapa seperti itu, apa dalilnya yang saya lakukan ini, dan sebegitu seterusnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan kajinya itu sabar, kajinya tentang tentang solat, Nabi menyampaikan solat, kemudian kita itu yang kita ikuti. Kalau ada solatnya bertambah rakaatnya, maka itu tidak dari Nabi. Ada orang yang menawarkan solat subuh 1 rakaat, itu bukan dari Nabi, itu hawa nafsunya. Jadi orang kok banyak yang ketujuh. Semisal ada dulu Bapak Ibu yang ibadahnya ketika ingin sholat, maka sholatnya hanya li zikri, hanya mengingat Allah. Ketika tadangas Allahu Akbar nyo karena Allah selesai deh. Itu orang ketujuh mana tuh Bapak Ibu, karena mudah. Tidak perlu bau dua, tidak perlu ganti baju, tidak perlu memastikan suci badan, suci pakaian, karena Allah selesai. Itu banyak pengikutnya pasti. Tapi itu yang baru, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, tidak dilakukan oleh orang soleh. Hanya inyo se. Kalaulah amalan itu dilakukan inyo se, berarti itu dikhawatirkan tidak dari Nabi, karena ajaran Islam ini sudah menyeluruh dari ratusan tahun lalu, sudah diamalkan oleh orang-orang terdahulu dari Rasulullah SAW sampai hari ini. Jadi kalau adonan aneh-aneh perlu kita pertanyakan, maka itulah gunanya kita belajar, kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah perbaiki ibadah kita, Allah siapkan kita sama dengan fisabilillah, dan benar-benar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita mau menuntut ilmu, mau belajar kembali. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.